Hai guys, kami dari kelompok 6 dan saya yang mewakili Putri Laksmi sebagai moderator pembuka akan membahas materi tentang filsafat ilmu manajemen, di mana dalam filsafat ilmu manajemen tersebut akan membahas beberapa aspek, yaitu yang pertama ada aksiologi dalam sosial politik life dan contohnya. Yang kedua ada aksiologi manajemen tentang pertimbangan nilai dan menjadi aksi terhadap fungsi manajemen serta contoh-contohnya. Dan juga kami akan membahas tentang review jurnal yang masih bersangkutan tentang filsafat ilmu manajemen dan aspek yang akan kami bicarakan. Kami dari kelompok 6 dan saya sendiri Putri Laksmi. Saya mempunyai anggota yang pertama ada Citra Paramita, lalu ada Yoga Setia, dan ada Ambara, dan juga ada Nyoman Suparno, dan ada Nyoman Hermanto. Lalu kami akan membuka presentasi pertama, dibuka oleh Citra. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Citra dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang aksiologi dalam socio-political life. Jadi, sosial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu ilmu yang berkenaan dengan masyarakat mengenai masyarakat. Sedangkan politik merupakan pengetahuan mengenai ketatanegaraan seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan. Dalam politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat, bukan tujuan perorangan maupun tujuan pribadi. Nah, karena itu aspek aksiologis dalam kehidupan sosial politik adalah kaidah-kaidah nilai yang harus diperhatikan dalam menerapkan ilmu sosial dan ilmu politik ke dalam praktis. Nah, di dalam ilmu yang berkembang, langkah demi selangkah, pertukaran informasi antar manusia selalu merupakan permainan tentang toleransi. Jadi ini berlaku dalam ilmu eksakta maupun bahasa, ilmu sosial, religi, ataupun bahkan sampai ilmu politik. Nah, bahkan juga nih setiap bentuk pikiran akan menjadi dogma. Jujun Surya Sumantri dalam Syamsir Tohang menyebutkan bahwa ilmu harus digunakan, dimanfaatkan, dan diterapkan untuk kemaslahatan manusia. Ilmu juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana maupun alat dalam meningkatkan taraf hidup manusia dengan mempertimbangkan kodrat dan martabat manusia serta kelestarian maupun keseimbangan alam. Nah, untuk kepentingan manusia tersebut, maka pengetahuan ilmiah yang diperoleh dan disusun diharapkan dapat digunakan maupun diterapkan secara komunal dan universal. Jadi di mana komunal berarti milik bersama dan universal berarti tidak mempunyai konotasi parokial seperti ras, ideologi maupun agama. Nah, selanjutnya untuk contoh-contohnya akan dijelaskan oleh Kak Yoga. Nah, sekarang kita masuk ke materi yaitu contoh aksiologi dalam socio-political life. Di mana contoh dari aksiologis dalam socio-political life ini terdapat 3 contoh, yaitu yang pertama adalah sikap dan tanggung jawab ilmuwan, yang kedua adalah seorang teknokrat, dan yang ketiga contohnya adalah Pancasila sebagai dasar berpolitik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dari ketiga contoh itu, saya akan menjelaskan satu persatu. Di mana contoh yang pertama yaitu sikap dan tanggung jawab ilmuwan. Nah, ini bahwa ilmuwan memiliki tanggung jawab yang besar karena bertanggung jawab atas hasil penelitiannya agar tidak disalahgunakan masyarakat. Ilmuwan mempunyai kewajiban sosial untuk menyampaikan kepada masyarakat, memberikan perspektif yang benar, untung rugi, baik dan buruknya, sehingga penyelesaian yang objektif dapat dimungkinkan. Tugas seorang ilmuwan harus dapat menjelaskan hasil penelitiannya sejernih mungkin atas dasar rasionalitas dan metodologis yang tepat. Nah, penerapan ilmu pengetahuan yang telah dihasilkan oleh ilmuwan, entah itu berupa teknologi ataupun teori emansipasi dan sebagainya, mesti memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai agama, nilai adat, dan sebagainya. Nah, sebagai contohnya adalah peran akademisi dalam menanggapi isu lingkungan maupun sosial budaya di masyarakat. Nah, contohnya adalah Senat Universitas Udayana memutuskan bahwa rencana reklamasi Teluk Benoa tidak layak untuk diteruskan. Hal tersebut setelah dilakukan pengkajian kembali oleh tim review UNUD
Setelah melihat kajian para peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM UNUT, bahwa menurut Prof. Swastika selaku Rektor UNUT, proyek diputuskan tidak layak dikaji dari aspek lingkungan, teknis, sosial budaya, ekonomi, finansial. Begitu juga tindakan Institut Teknologi 10 November yang menolak penawaran penyelenggara proyek untuk melakukan kajian atas proyek tersebut. Selanjutnya untuk contoh yang kedua. Nah, seorang teknokrat. Nah, secara definitif atau secara definisi, teknokrat merupakan tokoh yang memiliki kemampuan teknis berdasarkan disiplin ilmu tertentu yang dikuasainya dan sekaligus terlibat dalam kegiatan berkuasa dan memerintah. Nah, beberapa tokoh yang dipandang sebagai teknokrat Indonesia adalah Budiono, Dahlan Iskan, Sri Mulyani, dan Anies Baswedan. Nah, untuk seorang teknokrat ini terdapat fungsi ganda dalam kalangan teknokrat, yaitu yang pertama yaitu selaku teoritis. Ia menganggap bahwa ilmu pengetahuan adalah membentuk hukum umum dari peristiwa empiris atau objek yang mengembangkan pengetahuan di mana dapat menjelaskan apa hakikat peristiwa yang diminatinya dan membuat prediksi untuk masa depan. Selanjutnya fungsi yang kedua yaitu selaku praktisi. Teknokrat memandang ilmu pengetahuan sebagai suatu disiplin kegiatan berpikir dan bertindak, menganalisis fakta dengan tujuan menawarkan solusi sejauh yang diperlakukan atau yang diperlukan. Nah, itu dari penjelasan contoh kedua yaitu seorang teknokrat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan contoh yang ketiga yaitu Pancasila sebagai dasar berpolitik. Nah, politik berperan sebagai peran strategisnya yaitu menghasilkan produk-produk hukum yang menyangkut masyarakat banyak. Bahwa membangun karakter produk hukum yang syarat akan nilai-nilai kepribadian bangsa yang berlandaskan Pancasila merupakan salah satu karakteristik yang dapat ditonjolkan sebagai identitas pribadi yang mandiri, dengan keyakinan terhadap Sang Pencipta, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, persatuan kerakyatan, dengan asas musyawarah mufakat, serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, prosedur hukum harus mencakup pembangunan hukum dalam wujud pembaharuan, peraturan perundang-undangan, pembinaan aparatur negara dan masyarakat, serta hukum secara struktural, budaya dan substansi maupun jaminan penghormatan dan penghargaan terhadap HAM sebagai atau bagai setiap warga negara yang dituangkan dalam bentuk konstitusi. Nah, itulah penjelasan saya mengenai dari 3 contoh aksiologis dalam socio-political life. Baik, kali ini saya akan melanjutkan presentasi di mana saya akan membahas tentang nilai-nilai organisasi menurut Budi Darjo. Nah, yang di sini nilai-nilai organisasi sebaiknya disosialisasikan dan dibudayakan agar mudah diterima oleh anggotanya. Nah, organisasi yang berkualitas itu adalah organisasi yang harus memiliki 7 nilai tersebut. Antaranya yang pertama ada integrity, yang kedua ada profesionalisme, yang ketiga ada customer orientation, yang keempat ada innovation, yang kelima ada learning, yang keenam ada teamwork, dan yang ketujuh ada service excellence. Nah, berikut ada nilai-nilainya. Kali ini Budi Darjo juga akan menyebutkan terdapat 8 fokus nilai budaya organisasi tersebut. Antara lain, yang pertama ada pelanggan, di mana organisasi atau organisasi tersebut berorientasi pada nilai-nilai customer seperti customer satisfaction, yaitu kepuasan pelanggan, ada customer orientation, ada customer focus, ada customer value, dan empty of client. Dan yang kedua ada pelayanan dan kualitas, di mana pelayanan yang diberikan organisasi berorientasi pada nilai-nilai seperti service, awareness seperti itu, atau service excellent dan kualitasnya seperti itu. Nah, yang ketiga ada orientasi kelompok, di mana kelompok dalam organisasi tidak bisa diabaikan. Oleh sebab itu, organisasi harus berorientasi pada nilai-nilai kelompok seperti teamwork. Teamwork itu, di dalam teamwork itu kita kayak perlu respect for
per order atau cooperation and collaboration, dimana kita harus bisa berkolaborasi antar kelompok itu. Jadi kita membuat suatu kerjasama yang bagus di sini. Itu adalah salah satu fokus dari budaya organisasi. Dan yang keempat ada orientasi manusia, yaitu organisasi juga harus mempertimbangkan sumber daya manusia yang dimiliki dengan orientasi seperti care terhadap sesama anggota atau mempunyai rasa yang kemanusiaan dan sebagainya. Dan yang kelima ada inovatif, yaitu nilai yang harus dimiliki oleh organisasi yang seperti integritas yang tinggi atau semangat mencapai tujuan yang tinggi dan mempunyai jiwa yang kompetitif. Lanjut ke yang nomor 6, itu ada strategi, di mana keberhasilan organisasi pasti kan ditentukan dengan strategi apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuannya. Nah, nilai-nilai strategi yang harus dimiliki dari organisasi ini antara lainnya seperti strategi alliance atau good leadership atau continuous learning atau networking dan sebagainya. Di situ banyak strategi-strategi yang bisa membantu nilai organisasi itu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Lalu lanjut lagi ke prestasi, di mana prestasi merupakan adalah harapan dari organisasi itu sendiri. Oleh sebab itu, nilai prestasi sangat harus dimiliki oleh organisasi tersebut, antara lain disiplin, dedication, hardworking, reliable, inisiatif, openness, dan sebagainya. Itu tuh harus ada di dalam organisasi tersebut untuk membuat organisasi itu lebih hidup gitu. Yang terakhir itu ada moral dan etika, di mana nilai-nilai moral dan etika merupakan nilai yang sangat signifikan yang harus dimiliki organisasi, antara lain attitude, of course good attitude, and fairness and honesty, dan juga ada humanness, dan peace of mind, dan social responsibility, dan trust and equality. Salah satu contoh dari aksiologi manajemen tentang pertimbangan nilai adalah pengerjaan sebuah proyek perusahaan. Nah, di mana dalam penerapan nilai-nilai dari fungsi manajemen itu dilakukan. Yang pertama yaitu ada proses planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, yang keempat yaitu controlling. Mari kita bahas satu persatu. Mulai yang pertama yaitu diawali dengan tahap planning atau perencanaan. Nah, ketika para arsitek merencanakan membuat bangunan perkantoran bertingkat, pasti dikaitkan dengan aspek peruntukannya apa, bagaimana situasi lingkungannya, apakah mengganggu keindahan atau malah merusak lingkungan. Nah, yang pasti estetika suatu rancangan bangunan harus didasarkan pada strategi bisnis perusahaan dan pertimbangan lingkungan. Nah, fungsi manajemennya adalah planning dengan pertimbangan nilainya, yaitu aksiologi manajemennya adalah estetika atau aksiologi dalam aesthetic expression management. Nah, sehingga menjadikan aksi rancangan bangunan didasarkan pada strategi bisnis perusahaan dan pertimbangan lingkungan. Yang kedua yaitu ada tahap organizing atau mengorganisasi. Nah, pada tahap ini adalah komunikasi antara pimpinan dan manajer dengan para subordinasinya. Ketika terjadi interaksi, maka selayaknya kalau manajer memperlakukan subordinasinya dengan cara yang manusiawi. Misalnya, pemimpin menyapa karyawan dengan akrab sehingga terciptanya suasana kerja yang harmonis dan indah. Pemimpin juga mau mendengarkan dan merespon positif pendapat subordinasinya. Nilai dari aksiologi manajemennya adalah moral atau aksiologi dalam moral conduct management. Yang ketiga yaitu ada tahap actuating atau pelaksanaan. Nah, ketika perusahaan ini menggapai keunggulan kompetitif, maka salah satu unsur yang ingin dicapai adalah pengembangan loyalitas konsumen. Untuk itu, perusahaan harus bisa memberi produk yang bermutu dan layanan yang terbaik kepada konsumennya.
secara pengembangan nilai, lalu dibangun suatu jembatan emosional antara perusahaan dengan konsumennya. Bentuknya yaitu adalah tanggung jawab mutu dengan estetika tinggi, pelayanan ramah dan tepat waktu, dan konsumen diperlukan dengan cara yang aman dan nyaman serta berkelanjutan. Pada gilirannya konsumen akan loyal untuk kembali membeli produk perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu yang terakhir itu adalah tahap controlling atau pengawasan. Nah, pada tahap ini di mana pengawasan merupakan tindakan seorang manajer untuk menilai dan mengendalikan jalannya suatu kegiatan demi tercapainya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Nah, dengan demikian tujuan pengawasan ini adalah memperbaiki kesalahan, penyimpangan, penyelewengan atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan rencana. Misalnya seperti contoh, apabila ada bawahan yang melakukan kesalahan, pimpinan menegur dengan cara yang baik, tidak emosional dan manusiawi, sehingga bawahan tidak merasa ketakutan atau tertekan dan selanjutnya dapat memperbaiki kesalahannya. Baik, demikian presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu review jurnal. Terima kasih. Review jurnal kajian filsafat ilmu dalam pengembangan ekonomi moneter, uang, dan bank. Pendahuluan, pada hakikatnya, aktivitas ilmu digerakkan oleh pertanyaan yang didasarkan pada 3 masalah pokok, yaitu apakah yang ingin diketahui, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, dan apakah nilai pengetahuan tersebut. Maka untuk menjawabnya diperlukan sistem berpikir secara radikal, sistematis dan universal sebagai kebenaran ilmu yang dibahas dalam filsafat keilmuan. Oleh karena itu, ilmu tidak terlepas dari landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dengan membahas ketiga unsur ini, manusia akan mengerti apa hakikat ilmu itu. Tanpa hakikat ilmu yang sebenarnya, maka manusia tidak akan dapat menghargai ilmu sebagaimana mestinya. Tujuan: mengetahui filsafat ontologi sebagai landasan pengembangan ekonomi, pembangunan kajian ekonomi moneter, uang, dan bank. 2. Mengetahui filsafat epistemologi sebagai landasan pengembangan ekonomi, pembangunan kajian ekonomi moneter, uang, dan bank. 3. Mengetahui filsafat aksiologi sebagai landasan pengembangan ekonomi, pembangunan kajian ekonomi moneter, uang, dan bank. Teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Filsafat secara umum terbagi 2, yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Yang termasuk filsafat teoritis adalah ontologi, metafisika, dan epistemologi, sedangkan aksiologi adalah filsafat praktis. Filsafat terdiri atas 3 cabang besar, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membicarakan hakikat segala sesuatu. Ini berupa pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu. Epistemologi membicarakan cara memperoleh pengetahuan itu. Aksiologi membicarakan guna pengetahuan itu. 2. Filsafat aksiologi fungsi dari uang dan bank. Uang adalah salah satu topik utama dalam pembelajaran ekonomi dan finansial. Monetarisme adalah sebuah teori ekonomi yang kebanyakan membahas tentang permintaan dan penawaran uang. Inflasi adalah turunnya nilai sebuah mata uang dalam jangka waktu tertentu dan dapat menyebabkan bertambahnya persediaan uang
secara berlebihan. Interest rate, biaya yang timbul ketika meminjam uang, adalah salah satu alat penting untuk mengontrol inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Metode penelitian, kajian filsafat ilmu di sini adalah kajian terhadap suatu proyek pengetahuan dengan menggunakan metode filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kita lanjutkan pembahasan dari artikel ini, yaitu yang pertama, filsafat ontologi tentang bagaimana terwujudnya uang dan bank. Uang yang kita kenal saat ini telah mengalami proses perkembangan yang panjang. Pada mulanya masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Namun kemudian ini menciptakan kesulitan sendiri sehingga masyarakat menciptakan pertukaran dengan orang lain. Namun hal ini pun juga mengalami kesulitan karena masyarakat akan kesulitan atau seseorang akan kesulitan untuk menukarkan barang yang dimilikinya dengan orang lain yang memiliki barang yang diinginkan dan mau untuk menukarkan barang tersebut dengan barang yang kita miliki. Untuk mengatasinya mulai timbullah pikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Benda-benda ini harus bisa diterima secara umum dan memiliki nilai yang tinggi, misalnya sukar diperoleh, dan memiliki nilai magis atau mistik, atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari, misalnya garam yang pada zaman Romawi digunakan sebagai alat tukar dan sebagai alat pembayaran upah atau salary. Nah, pengaruh Romawi ini juga terlihat di Inggris, di mana upah itu disebut dengan salary yang berasal dari bahasa Latin salarium yang berarti garam. Selanjutnya dari sistem pertukaran itu dan kemudian beralih menjadi sistem uang tapi berupa barang, kemudian terciptalah uang yang selanjutnya akan menimbulkan adanya kegiatan yang bernama perbankan, di mana perbankan ini berguna untuk menyimpan uang bagi masyarakat yang kelebihan dan kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam perkembangannya, bank juga mengalami perkembangan dalam hal jasa-jasa yang disediakan. Kemudian kita berbicara tentang sejarah timbulnya uang. Sebelum barter, pada zaman purba atau pada masyarakat yang masih sangat sederhana, orang belum bisa menggunakan uang. Perdagangan dilakukan dengan cara langsung menukarkan barang dengan barang. Cara ini bisa berlangsung selama tukar-menukar masih terbatas pada beberapa jenis barang saja. Kemudian masa barter. Pada masa ini untuk memenuhi kebutuhan orang atau kelompok orang yang sudah membutuhkan pihak lain atau menginginkan produk yang dihasilkan oleh pihak lain. Karena jumlah orang sudah semakin meningkat dan bertambah, maka muncullah pertukaran barang. Pada masa ini orang belum mengenal produksi barang. Syarat utama terjadinya barter adalah bahwa orang akan saling bertukar barang. Mereka saling membutuhkan. Selanjutnya berikutnya adalah masa uang beredar. Pada masa ini orang mulai berpikir barang perantara sebagai alat pertukaran. Maka dicarilah jenis barang yang dapat mempermudah pertukaran. Sebagai syarat adalah yang pertama, barang tersebut dapat diterima dan dibutuhkan semua orang. Yang kedua, barang tersebut dapat ditukarkan kepada siapa saja. Yang ketiga, memiliki nilai tinggi. Yang keempat, mudah dibawa kemana-mana. Yang kelima, dapat dibagi menjadi bagian lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Yang keenam, jumlahnya terbatas. Yang ketujuh, nilainya tetap. Sejarah timbulnya uang. Kata bank berasal dari bahasa Italia, bank Q, atau Italia banca yang berarti bangku. Para bankir Florence di Italia pada masa Renaissance melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja pertukaran uang. Berbeda dengan kebanyakan orang yang pekerjaannya tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja.
Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal dengan banknote. Definisi lain dari bank adalah suatu bentuk usaha yang bergerak di bidang pelayanan dan jasa keuangan. Asal mula terbentuknya sebuah bank tidak terlepas dari adanya perkembangan perdagangan yang telah lama dipraktekkan sejak zaman Yunani kuno. Pada zaman itu, kuil-kuil di Babilonia telah lama mendirikan sebuah kredit usaha mikro, yaitu sejak tahun 2000 sebelum Masehi, di mana fungsi dari kuil-kuil bangsa Yunani kuno adalah sebagai safe deposit box atau tempat penyimpanan barang-barang berharga milik pemuja kuil tersebut. Ada beberapa tahapan asal mula terbentuknya bank, yaitu yang pertama, tahap prastadium atau embrional. Pada tingkat ini muncul penitipan uang di kuil, bukan dengan tujuan menabung, melainkan karena tempatnya dipandang aman untuk menghindari risiko pencurian atau perampokan. Tahap kedua adalah penerimaan dan pemberian kredit. Usaha bank yang menonjol pada zaman Babilonia kuno adalah IGB Bank dan berkembang pesat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Tahap ketiga adalah munculnya fasilitas transaksi pembayaran. Kemajuan perdagangan menimbulkan perkembangan baru dalam alat pembayaran, yaitu berupa wesel, walaupun belum dapat dipindah tangankan. Pada tahap keempat, tampak dua kejadian yang penting. Pertama, adanya penciptaan tenaga kerja baru oleh Goldsmith Bankers. Yang kedua, lahirnya bank sentral dan bank lainnya. Berikutnya saya akan menjelaskan filsafat epistemologi, cara mendapatkan pengetahuan tentang uang dan bank. Suatu benda dapat dijadikan uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, benda tersebut harus diterima secara umum. Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum, suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijadikan jaminan keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama atau durability, kualitasnya cenderung sama atau uniformity, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, serta tidak mudah dipalsukan atau scarcity, dan uang itu juga harus mudah dibawa atau portable. Selanjutnya, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai atau divisibility, serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu atau stability of value. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan melihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam yang terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan penstabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menetapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter atau Inflation Targeting Framework dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang atau free floating. Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar yang untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, namun bukan untuk mengarahkan pada nilai tukar di level tertentu. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang beredar atau suku bunga dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Filsafat aksiologi fungsi dari uang dan bank. Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada tiga, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Untuk fungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange, uang dapat mempermudah pertukaran. Bank adalah lembaga keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal dengan banknote. Bank sentral merupakan sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter
di wilayah negara Indonesia. Bank sentral bertugas menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Bank sentral Indonesia adalah Bank Indonesia. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak, maka bank sentral yang menggunakan instrumen antara lain, namun tidak terbatas pada base money, suku bunga, giro wajib minimum, mencoba menyesuaikan uang beredar sehingga tidak berlebihan dan cukup untuk menggerakkan roda perekonomian. Dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda, apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Keberadaan uang dalam filsafat ontologi menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan tidak cocok digunakan untuk sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penetapan nilai. Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktivitas dan kemakmuran. Uang tercipta untuk memudahkan orang dalam melakukan transaksi. Fungsi uang dalam filsafat aksiologi merupakan alat pembayaran yang sah berdasarkan lembaga yang mengeluarkan uang dapat berbentuk kartal maupun giral. Uang kartal dikeluarkan oleh suatu lembaga khusus dalam suatu negara sesuai keputusan undang-undang, sedangkan uang giral dikeluarkan oleh bank umum yang tidak berwujud karena merupakan tagihan saldo di bank. Bank merupakan lembaga yang menyediakan jasa menyangkut penyimpanan nilai dan perluasan kredit. Bank memberikan jasa-jasa untuk mendukung kelancaran roda perekonomian dengan menyalurkan kredit dan biasanya memberikan balas jasa kepada masyarakat yang menaruh uangnya dalam bentuk bunga dan undian berhadiah. Demikian yang dapat saya sampaikan dari artikel ini. Terima kasih.